Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Rumalia dari TI24F. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus metode critical path atau jalur kritis tentang proses pembuatan sepeda. Baik, seperti yang bisa dilihat pada tabel, terdapat 7 kegiatan. Yang pertama adalah pemesanan material utama, yang kedua pemotongan dan pembentukan pipa, yang ketiga adalah pemesanan material tambahan, yang keempat membuat rangka melalui proses las dan pembentukan, yang kelima adalah finishing rangka dengan cara dicat, yang keenam adalah pemasangan komponen seperti roda, rem, dan lain-lain, dan yang ketujuh adalah pemesanan material utama, di mana di sini dijelaskan bahwa kegiatan yang mendahului A itu tidak ada karena A adalah kegiatan utama dan waktunya adalah 8 minggu, dan kegiatan yang mendahului B adalah A, C dan D pun sama, kegiatan yang mendahulunya A, lalu E adalah C, dan F adalah E, dan G adalah B, D, dan F. Baik, di sini kita akan langsung masuk ke perhitungan waktu kejadian cepat atau bisa disingkat dengan WKC. Di sini ada tahap 1 yaitu 0 karena adalah tahap awal. Lalu pengerjaan selanjutnya adalah 8 minggu, jadi duanya adalah 8. Selanjutnya yang ketiga itu 11 karena 8 plus 3 minggu adalah 11 minggu. Dan yang keempat 8 plus 5 sama dengan 13, 8 plus 2 sama dengan 10, lalu 4 plus lalu yang selanjutnya 8 plus 5 sama dengan 13, dan yang keenam itu 13 plus 4 sama dengan 17, 17 plus 2 sama dengan 19, dan yang terakhir 19 plus 6 sama dengan 25. Kenapa di sini ada 3 cabang tetapi yang diambil adalah yang 19? Karena di sini di waktu kejadian paling cepat itu ketentuannya adalah mengambil nilai yang tertinggi, yaitu 19. Jadi 19 plus 6 adalah 25. Setelah mengetahui waktu kejadian paling cepat, di sini kita akan langsung menganalisa waktu kejadian paling lambat atau biasa disebut WKL. WKL ini bisa dihitung dari step akhir, yaitu dari kode G atau 8, dimana 25 dikurang 6 itu 19, 19 dikurang 2 itu 17, 17 dikurang 4 itu 3, dan 25 dikurang 6 itu untuk step yang B itu 19, dan yang D juga sama 19. Nah, di sini karena ada 3 cabang, kenapa kita memilih angka 8? Karena angka 8 adalah angka paling kecil dari hasil pengurangan BCD ini, karena 19 dikurang 3 itu 16, 13 dikurang 5 itu 8, 19 dikurang 2 itu 17, jadi yang paling kecil adalah step 4 atau step C, yaitu hasilnya 8. Dan yang terakhir 8 dikurang 8 adalah 0, karena kegiatan pertama itu harus 0. Setelah mengetahui WKC dan WKL-nya, di sini kita bisa langsung gabungkan menjadi diagram gabungan, di mana didapat bahwa step 1 adalah 0 dan 0, step 2 8 dan 8, step 3 11 dan 19, step 4 13 dan 13, step 5 10 dan 19, step 6 17 dan 17, step 7 19 dan 19, dan yang terakhir yang ke-8 adalah 25 dan 25. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan jalur kritis, di mana jalur kritis dapat ditentukan jika WKC sama dengan WKL. Dari rekapan data tadi dapat kita simpulkan bahwa step yang memiliki persamaan WKC dan WKL itu berada pada tanda A, C, E, F, dan juga G. Sehingga jalur tersebut disebut jalur kritis atau critical path. Jadi dapat disimpulkan bahwa proyek ini berlangsung selama 25 minggu dengan jalur kritisnya adalah A, C, E, F, G. Jalur kritis itu adalah step yang tidak boleh ada keterlambatan, karena jika ada keterlambatan maka proyeknya tidak akan berjalan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan jalur B dan D itu memiliki slack yang lebih besar dari 0 sehingga adanya kelonggaran dalam pelaksanaannya. Setelah mengetahui WKC dan juga WKL-nya, kita di sini akan menghitung waktu mengambang. Waktu mengambang itu terbagi menjadi 2, yaitu waktu mengambang total dan waktu mengambang bebas. Di mana waktu mengambang total adalah waktu maksimum suatu aktivitas boleh ditunda tanpa menunda menyelesaikan proyek secara keseluruhan. Sedangkan waktu mengambang bebas adalah waktu maksimum sebuah aktivitas yang dapat ditunda tanpa menunda aktivitas berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa WMT itu tidak akan menunda proyek, sedangkan WMB itu adalah tidak menunda aktivitas selanjutnya.
Di sini saya akan memberikan contoh penerapan kedua waktu mengembang. Yang pertama sebelah kiri adalah waktu mengembang total atau disebut WMTIJ dengan rumus WSLIJ dikurangi WMCIJ dan dikurangi DIJ. Lalu di sini implementasikan pada satu contoh yaitu WMT 67. Didapat hasilnya adalah 0. Dan yang sebelah kanan adalah waktu mengembang bebas yang dirumuskan WKC J dikurangi WKCI dikurangi DIJ. Dan D ini adalah durasi ya, durasi pengerjaan tersebut. Dimana didapatkan hasil yaitu 19 dikurangi 17 dan hasilnya adalah hasilnya adalah 0. Setelah menghitung semua data, didapatkan tabel rekap sebagai berikut, di mana aktivitas kritis itu terdapat pada C, E, F, G, di mana nggak ada slack yang terjadi atau float yang terjadi. Dan sedangkan pada A dan B ini cukup fleksibel karena terdapat 3 minggu plot ya. Dan yang terakhir yang paling fleksibel itu ada di D. Baik, dapat ditarik kesimpulan bahwa WKC itu menunjukkan waktu tercepat suatu kejadian yang dapat dicapai, sedangkan WKL menunjukkan batas waktu yang paling lambat yang masih diperbolehkan tanpa menyebabkan keterlambatan proyek. Selisih antara WKC dan WKL menghasilkan nilai waktu mengambang atau float yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas kritis dan juga aktivitas non-kritis. C, E, F, dan G memiliki waktu mengambang total dan waktu mengambang bebas sebesar 0, sehingga tidak memiliki kelonggaran waktu. Sementara itu, A, B, dan D memiliki nilai waktu mengambang lebih dari 0, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penggunaannya tanpa mempengaruhi durasi total proyek. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.